File. Oke. Jadi yang lo itu yang outline track yang kita bahas. Terus kalau kita nge-zoom, salah satu keputusan pertama kita adalah untuk bahasa kita bakal menggunakan bahasa Inggris. Dan itu berbeda untuk ke documentation, code comments, naming, everything. Itu kan kasar. Jadi kayak entire GitHub, whatever, everything itu kita English. Nah, untuk game design outline document, ini kasarnya seperti ini, gitu kan kasarnya. Dimana kita ada executive summary, game mechanics, game elements, dan udah bakal dioper ke Erpin untuk diolah. Oke, untuk yang tadi game programming, itu yang penting di sini itu kita nge-define specifications. Specifications ini tuh dari sisi si game engine-nya sama plugin dan tooling yang digunakan apa. Dan untuk plugin dan tooling di sini itu termasuk plugin tooling in engine and out of engine jika digunakan. Gitu kan kasarnya. Jadi kayak tapi harapan di sini tuh jangan kalau bisa software-software yang kita pilih untuk tooling kita, pilihlah software yang bisa diakses sama semua orang. Jadi kalau bisa jangan yang closed license, maksud jadi kayak yang free atau open source sifatnya, tooling atau misalnya ya private dan DKK saran aku sebenarnya untuk yang project kita yang ini, sehingga semua orang bisa nge-pick up. Nah, ya jadi kayak bahkan sebenarnya Steve kalau misalnya kamu kayak ya kita codingannya rider gitu kan, ya kalau misalnya rider gratis ya bisa-bisa aja untuk si IDE. Nah, itu bisa loh apa ini open source gratis loh. Iya, tapi maksudku hal-hal kayak gini, jadi kayak di tempat untuk ke define si apa arahan untuk itunya kayak gimana. Oke. Tadi coding standards and guidelines. Nah, selain coding standards and guidelines, project setup documentation. Jadi kayak how itu instructions on how to set everything up. Ini termasuk si di Unity dan juga termasuk si tooling. Ini kalau misalnya yang paling bare bones basic untuk kita project pertama sebenarnya as simple as hey, kita untuk Unity yang versi segini, here is like the link to the, to like the instructions on how to install it. Terus kayak yang plugin, like here is the instructions on like how to install it. Jadi kayak keep it simple, right? Misalnya untuk yang sekarang gitu, okay? Tapi udah mulai ada kerangka itu menurutku penting. Nah, next setelah kita udah ngedefine arahan itu yang di bawah garis. Jadi yang di bawah garis itu documents atau kayak hal-hal yang tanggung jawabnya untuk yang ya kayak contoh sekarang yang game programmer, yang game pillars and goals, gameplay pillars and goals. Jadi di sini tuh kan sebenarnya yang kalau kita lihat secara role, game design tuh di task in terms of defining the direction of where the gameplay is going to be, dan fungsinya the game design di sini memang untuk nge-maintain course tersebut, gitu kan. Tapi di sini aku masukin gameplay pillars apa? Jadi kayak tadi aku belum tahu apakah tanggung jawab si gameplay pillars and goals mendingan itu di game design atau di game programmer. Tapi untuk sementara sama aku di place di game programmer karena mereka yang langsung ngebikin nih, langsung nge-codingnya. So it makes the most sense to me currently, itu kasarnya. Tapi we'll see ketika kita feedback in terms of like where that responsibility should go. Apakah itu baiknya ke si game design atau si game programmer. Okay? Nah, next. Game art outline document, itu ada art software specifications, plugins itu sama, dan art asset standards and guidelines. Pretty simple, to be honest. Next, lanjutan dari itu adalah si game art pillars and goals. Nah, jadi sebenarnya ini sama, dan yang aku titip sini sama, Bang Wono, itu kalau bisa kita pakai software yang free. So, contoh kayak, Blender, terus kayak alternatif kayak untuk Photoshop, pakai Photopea, itu web based gitu kasarnya, atau kita pakai GIMP gitu kasarnya. Jadi kayak choose open source toolings atau kayak yang free itu kasarnya. Oke? Untuk yang tooling yang ini. Nah, saran aku kalau untuk 3D Blender, oke? Oke? Ya. Dan untuk yang kayak 2D, saran aku antara game atau pakai kayak Photopea. Photopea itu kayak online Photoshop yang gratis. Kalau get out itu aku kick Steve sekarang. Kalau Pakai Corel aja. Tolak gitu. Ya, I mean stuff paint art.
Because of pain. Oke. Because of pain. Nah, Because dan untuk art assets and guidelines ini sebenarnya jadi kan ini untuk si guideline ini jadi kayak nah aku lempar ke Bang Wono aja. Maksudnya kayak nanti Bang Wono kau define aja kayak ketika kamu disuruh ngisi art assets standards and guidelines itu kamu bakal isi apa? Jadi kau lempar aja ke kamu. Maksudnya aku bakal membiarkan proses untuk feedback lu untuk kayak kita ngelihat si art si standards and guidelines ini yang kita iterasi over time dibandingkan kita berharap kayak kita menemukan planning yang luar biasa kerangkanya kayak gimana gitu kasar. Kebayang maksudnya? Karena bisa. Kayaknya kita sampai kita pakai software yang kayak gitu masih bisa Blender bisa. Misalnya aku sendiri pun aku pipeline untuk texturing di Blender. Aku nggak pakai software lain untuk bisa. Hmm. Aku misalnya dari personal aku aja, udah sangat banyak proses 3D aku, pipeline aku yang aku udah shifting ke Blender semua dari Maya. Aku sekarang cuma pakai Maya itu untuk modeling karena aku nggak masih belum biasa sama modeling Blender. Itu habit yang susah untuk dibunuh aja. Nah, jadi kayak itu untuk yang si itu kayak untuk sebenarnya untuk yang asset standards and guidelines harapannya tuh lebih ke ngedefine spesifikasi dari sisi kayak kita tekstur bakal pakai 512 atau 1024 itu kalau baiknya udah di define dari awal dan juga udah ada bayang kasar untuk kayak kita ngejar maximum file size untuk tekstur tuh X amount. Jadi baiknya yang kayak gitu kita udah lock aja dulu karena apa biar kita udah bisa ngehit kenapa excellent tuh ya jadi udah kita lock untuk si file size dan juga untuk misalnya 1024. Nah, termasuk juga dari bentuk format kayak contoh PNG, Targa, JPEG, whatever gitu kasarnya. Nah, hal-hal kayak gitu. Ini seharusnya di sini yang oh enggak benar. Ya benar. Oke. Ya. Jadi art software specifications, plugins, tooling dan kakak, art assets and standards and guidelines sama game art pillars and goals. Jadi maksudnya untuk pillars and goals di sini tuh setelah kita udah memiliki konsensus kita mau bikin kayak apa, itu tanggung jawab untuk masing-masing untuk ngedefine pillar yang kita bakal ngejar tuh apa. Kebayang maksudnya? Jadi kayak kalau kita ngomong dari sisi art atau goalsnya atau objektif itu apa sih untuk si project yang sekarang. Jadi kayak contoh mungkin untuk project yang sekarang objektifnya adalah get it done. Kalau dari sisi art contohnya gitu ya kasarnya jadi kayak itu kan jelas sih secara kayak top level itu kayak tujuan kita apa sih mungkin kita salah satu project berikut kita tujuannya implement menggunakan tooling baru atau kita mungkin melakukan sebuah hal yang spesifik gitu kan kasarnya atau mungkin ini sebuah hal yang sifatnya abstrak dimana kayak harus mendapatkan vibe yang spooky atau creepy gitu kan terus kita punya tambahan referensi maksud kita spooky atau creepy itu apa gitu kasarnya. Jadi itu tuh lebih ke ketika ada kita mau mengerjakan sesuatu itu tuh top level north star-nya untuk pas kita per develop. Kebayang kasar. Jadi kayak kita nggak pernah nyasar dari sisi top levelnya. Karena kita tahu tujuannya itu apa gitu kan. Yang pasti harus ya ya. Jadi kayak contoh kalau misalnya mungkin untuk gameplay kayak yang kita memperpentingkan tuh simulasi gitu kan dibandingkan fun. Anggap gitu kasar. Hal-hal kayak gitu. Nah. Oke, itu untuk game art, untuk game production. Nah, jadi kayak di sini tuh salah satu pas aku ngelihat si game production, aku jadi sadar kayak, ya memang kayak kita audio tuh keskip banget. Kayak aku semakin ngelihat kayak mungkin untuk kita project berikut saran aku audio is bad sih, sebenarnya.
Tapi untuk sementara ya karena kita maju dengan seadanya audio software, jadi kayak ini semua tanggung jawab di audio jadi masuk ke production. Jadi gitu. Bang Julio bisa software audio? Gak bisa sih. Tapi nanti bisa saya satu orang yang ngerti audio sih. Nanti ngebantuin saya bisa juga. Oke. Jadi mungkin untuk audio toolingnya, Gitu aja. spesifikasinya bisa saya buatin sih. jadi kayak yang penting kan baseline-nya aja. Itu kayak Ya itu bisa. Itu gak masalah. Oke. Jadi kayak audio specification itu untuk plugins dan tooling untuk audio juga. Audio assets, standards and guidelines sama persis. Nah, satu tambahan di sini tuh karena kalau misalnya di production itu tuh baru mulai banyak halnya tuh setelah kita punya konsensus. Tapi ini sebenarnya udah bisa mungkin ini sih kayak contoh kayak kita mau project schedule, project milestone itu kayaknya saran aku udah mulai dipikirin sih. Maksudnya kayak arah yang mungkin kamu pingin approach-nya kayak gimana? Dari sisi kayak kita scheduling dan ID itu kayak saran aku udah mulai kita mulai bayangin mau kayak gimana. Misalnya what different ways could we tackle scheduling dari kakak. Nah, salah satu di sini yang aku masukin production itu jadinya tanggung jawab untuk project folder hierarchy dan ini tuh untuk semua raw file. Jadi untuk kita repository itu kita bakal ada repository nih. Aku lanjut. Nah ya jadi ada sih. Oke, aku lanjut. Nah jadi pair development tuh aku mulai ngebayang misalnya kayak like what are the baselines for pair development that we're going to use. Saran aku begini. Development blocks are planned for each team. Nah, ideally blocks are 1 to 2 hours. Jadi maksud di sini tuh kita ada proses kita nge-planning atau kita nge-scheduling kapan kita bakal terjadi pair development untuk masing-masing team gitu kan. Ideally some kind of process di mana kita udah nge-planning before. Nah, jadi bukan hal yang spontaneous. Nah, udah gitu it's organized by group lead and producers. Dari sisi nge-organize kapan si pair development itu terjadi gitu kasar. Nah, minimum of 2 people for development side. Itu pasti minimum of 2 itu kasar. Nah, itu untuk pair development. Untuk open source development, my suggestion untuk yang kita cobain sekarang, one time weekly meeting to coordinate tasks. Leads coordinate tasks with team. Ya kan kasarnya. Setelah kita udah tahu kita harus ngapain aja. And tasks are set up on a shared Kanban. Jadi kita untuk saran aku sekarang kita pakai Kanban aja. Dan GitHub udah ada Kanban nih. Jadi kayak saran aku pakai itu aja dibandingkan kita harus pakai kayak tambahan apa namanya kayak si Trello atau Dekata. Game engine source code update commits to GitHub. Jadi kita pakai just direct commit. Untuk sekarang, I'm not suggesting kita pakai pull request atau DKK. Jadi kayak keep it simple for now, just like direct commit. Dan raw game assets are uploaded to Google Drive atau of similar kind. Jadi kayak mau itu kita pakai Dropbox, Google Drive, some kind of like file repository. Gitu kasar. Ini untuk raw assets, raw files. Gitu kasar. Jadi kasarnya si project itu bakal ke-divide jadi 2 main repository, si code dan engine DKK-nya, dari sisi gamenya, dan juga dari sisi raw assets. Oke? Bayangannya gitu. Ya. Nah, jadi artinya yang untuk producer, responsibility untuk nge-define hierarki yang raw assets itu bakal kayak gimana? Like, how do we want to maintain the raw assets? Gitu kasar. Oke. Itu bukan di engine-nya kan? Engine-nya nanti sama programmernya ya berarti? Ya. Gitu. Oke, ya, kasarnya itu. Sekarang kalau kita kembali lagi untuk orientasi, what we're building untuk. Saya ada pertanyaan sih. Ya. Nah, di pair development. Jadi istilahnya kan kalau di pair development itu kan memang harus minimal 2 orang kan. Jadi kan sekarang kemarin kita nge-define tim, ada member yang masih 1 orang sih. Berarti kita kayak harus cari 1 orang lagi ya. Kalau contoh nih, pair development biasanya terjadi selain di programming, di game design butuh ada pair development. Butuh juga. Saran aku semua. Art juga ya. Ya. Kalau gitu kemarin, bentar saya cukupkan dulu sebentar. Saya pastiin aja. Jadi kemarin itu kita ada bahas ini sebelum kita lanjut. Meeting 12. Saran aku tuh untuk yang kerangka skeleton crew-nya tuh masing-masing tim ada 2 sih. Iya, jadi baru bisa terjadi pair development kan, kalau kan nggak bisa. Iya. Bentar saya pastiin dulu. Dan tapi sebenarnya si pair programming itu bukan, misalnya nggak tentu harus tim dan tim yang sama sih menurut aku. Bisa antar tim ya?
I mean, misalnya I don't know jawabannya, tapi what makes sense is nggak tentu harus. Dan mungkin untuk yang kita pertama ini sebenarnya saran aku kita pair programming session itu kita barengan aja. Sebenarnya. Selalu semuanya ikut aja ya. Ya, tapi ya itu misalnya kayak baseline rule itu minimum 2 Oke. at any time gitu kan kasarnya di dalam si blok itu gitu. Nah, jadi ini saya langsung kasih tahu aja. Jadi kan tim desainer kan dari Ervin kan kemarin masih sendirian kan. Belum ada satu teman. Jadi kan kemarin yang cocok mungkin ya Ervin bisa ajak siapa namanya saya lupa. Yang kemarin saya siapa namanya? Yang bisa. Oh, Nanda ya? Bukan Nanda satu. Siapa? Orang Batam. Ime. Aduh, saya lupa. Ya, Ervin bisa ajak Ime sih sebagai pendampingnya. Bisa bareng, jadi bisa pair juga kalau tanpa kami. Steven sama Johan kan, jadi Steven banyak komunikasi dengan Johan aja. Wono bisa sama Uni, ya kan? Ya nanti saya bisa sama, saya coba saja satu orang lagi siapa nanti. Ya. Jadi ya masing-masing udah ada tim ya. Coba Bentar, potong bentar ya. Hmm. Nah, jadi gini, apa namanya? Kalian tuh pair kan? Itu pairnya tuh apa ya? Bentar. Maksudnya kayak yang itu kita ya atau apa kan? Atau dia tuh kita, tapi orang bisa nonton. Bentar, yang lain? Iya, yang lain nggak yang lain? Siapa? Contoh. Kayak apa ya? Kayak si mungkin Nanda gitu, bahwa contoh kayak Nanda tuh dia programmingnya, bahwa kita tuh jadi kayak mentor gitu, mentoring. Nggak ada gitu. Bukan. Ini kan Bukan ya? project 3D. Ini orang yang terlibat aja. Memang saran aku untuk kita ke depan pun mungkin kan kalau sekarang memang tujuannya memang untuk eksperimen dulu kan, misalnya kayak kita mau kayak gitu. Berarti Jadi kayak kenapa? Berarti apa? Namanya? Yang eksperimen itu hanya kita doang berarti ya? Maksudnya apa? Ya, untuk Yang pertama ini kita aja. sih. Dan bahkan untuk iterasi berikutnya saran aku memang follow siapa yang tim gitu ya. Ya, misalnya kayak siapa yang mau partisipasi, kolaborator itu udah di lock before kita, sebaik-baiknya sih udah di lock. Tapi Kecuali kita, kenapa? Bentar, berarti apa? Nanti yang programming itu aku dong? Yang programming? Betul. Ya, bukan yang lain dah. Aku ya aja. Betul. Atau kalau kamu takut kau terlalu full, ya kita coba cari satu orang lagi yang bisa nge-assist kamu nanti. Iya. Sebelum ini kita mulai, masa sebelum ini kita mulai. Kalau ini kita mulai berarti kita udah lock semua. Soalnya apa ya? Nih, sih? Kemarin itu apa sih? Aku dengar nih kayak sama si siapa? Saya nanti ajak siapa itu namanya yang di Evolve dulu siapa? Jackson. Nanti saya ajak Jackson aja sih. Jackson bagus. Oke. Jackson bisa kan? Jackson di gameplay, nanti Steven bantu one flag. Ya, kalau itu bisa sih. Jackson, Johan sama Steven ya, kalau kalian takut terlalu full, ya saya ajak Jackson. Iya. Sapinya di atas, Baiknya dari Ervin juga kan ngebantu ya. Kan bisa Unity itu. Pakai aja stand move. Nice. Bareng lah, nanti saya juga bisa, nanti kita bareng-bareng aja. Kenapa? Iya. Enggak, jadi pas session yang code yang pair programming kayaknya kita gotong royong aja kayaknya. Boleh. Nggak harus fokus ke bidangnya gitu kan? Enggak, misalnya kalau misalnya dari sisi yang game design untuk yang ini juga kan sangat sederhana, dead simple kan. Misalnya outline dokumennya, misalnya yang si Snake kayak menurut aku yang banyak pertanyaan itu bakal muncul itu yang kayak contoh coding standards and guidelines. Misalnya dari sisi kita interface di dalam programmingnya sama artnya yang bakal berat untuk yang kasus yang sekarang tuh. Jadi kayak kita gotong royong di dua itu kayaknya butuh. Ya bareng-bareng. Saya juga bisa sedikit programming, ya semua orang bisa kan. Jadi pas pair programming kita bareng aja. Ya, cuman ya aku kan bakal jadi pembelajarnya di sini karena aku Unity Zero gitu kan kasarnya jadi. Iya. Tapi secara logic function nggak bisa lah, nggak usah. Bisa ya. Nggak usah takut ya. Nanti yang eksekusi kan mungkin Steven ya, tapi kita di belakang bantu. Steven bukan ini ya, biar dia pusing aja kalau apa. Iya gitu. Oke. Bukan Steven aja sih, nanti ada Jackson bagus kok. Bising anjir Steven. Aku lihat. Oke. Ya, jadi kayak kasarnya gitu. Itu untuk artinya udah kejawab kan untuk yang open source-nya? Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Udah kejawab sih dari saya udah oke. Dari Arvin, ada pertanyaan dari Bang Uno?
mengenai GDD udah dibahas belum tadi? Gimana? Yang gede kan tadi, yang game design. Iya. Kita sebut outline sih itu. Di Notion atau di Docs, Google Docs Oh. atau di Sebenarnya kalau dari aku sih bebas kalau misalnya mau pakai Markdown atau mau pakai Notion. Tapi kan kalian nggak tahu, bebas kalau mau kalian gitu. kalau aku bebas. Aku mikirnya di Git-nya aja langsung ada readme.md terus Oh, di- nice. Maksudnya wikinya kan. Tapi artinya kayak gini, saran aku memang kita jangan pakai Notion sama sekali. Kita migrate ke GitHub aja untuk semuanya. Iya, Ya, kalau bisa satu platformnya sama gitu. Ya, GitHub ada wiki juga, Fit. Jadi nggak perlu di readme. Dia ada wiki. ada fitur- Gimana? Ada fitur Ya. wikinya. Ya, ada fitur GitHub. wikinya. Nah, Ya, GitHub. Oh, Jadi mungkin kita bikin wiki aja, Bang. Oke. Ya, ke wiki aja. Jadi orang semua bisa baca juga kan. Nggak usah ke link mana-mana kan. Ya. Berarti nanti yang Kanban saya buat di GitHub juga. Jadi sama satu. Ya, kita akan ban. Karena itu bisa bikin yang namanya itu GitHub Projects. Jadi nanti di dalam repositorinya kita langsung bikin Kanban aja. Enggak. Saran aku jangan bikin di repositorinya, tapi bikin di level organization. Di GitHub organization-nya itu kamu bisa bikin project-nya itu baru itu. Nah, gitu. Oke. Berarti nanti kita buat satu akun ini sih, akun BM developer Batam ini kita daftar ke GitHub. Ya. Nanti kita buatin Ya. project-nya, dan organization-nya baru kita buatin Kanban di sana ya. Ya. Jadi untuk kita nge-closing orientasi kembali. Jadi kan dari sisi kayak kita tujuan apa? Yang pertama, yang ular hitam ini is a 2D snake. 2D, oke, Bang Wono. Kita 2D dulu, jadi not 3D, oke. Nah, Unity Engine, Windows PC, sample first project, dan determine baseline approach. Jadi ingat, yang kita penting di sini tuh not the game, oke? Tapi yang penting di sini tuh si cara kerja. Itu yang kita uji coba. Selain itu, leads internal supported crew, where, ya kan, untuk si repository-nya, kayaknya itu when udah mulai kejawab dari sisi kayak kita bakal mulainya next month dengan 2 months si timeline. How bisa pair taruh di development? GitHub nggak ya? Apa ya? Semuanya taruh di GitHub bisa nggak ya? Kayak Saran aku sih nggak ada. nggak, Raw file nggak bisa sih. Raw Nggak. file. Nggak Ya. ada. itu bakal ngemakan si GitHub-nya. Nggak apa, raw file kita letak di G Drive, paling nanti linknya letak di itu aja di GitHub. How pair development, open source development. Oke, kembali lagi ke ini dimana kayak kita pertama phase 1 most likely yang kita rapat pertama itu kita bakal ngedefine game vision and players. Itu yang si rapat pertama yang kita ngedecide. Misalnya udah ngomong detail sekarang tentang si 2D snake itu bakal kayak gimana. Itu next nih sekarang aku yang kita harus bahas tuh. Itu harus di outline, di define. Itu sebenarnya mau kita kickstart nanti pas setelah bulan, misalnya pas kita mulai atau kita sebelum, menurut aku itu nggak masalah sih. Mau either one. Menurut saya nanti kayak kan ini kan semua udah ada dapat tas masing-masing kan. Kan 25 kita bakal ketemu lagi bahas ini. Nah, kita bakal bahas masing-masing punya outline ya yang udah dikerjain. Kalau memang ada sisa waktu kita langsung masuk ke sini sih. Jadi nggak perlu tunggu start baru. Tapi kalau memang waktunya nggak cukup ya udah apa Ya. kita. Mungkin ini sebenarnya dikasih pair tambahan ke RP-nya aja. Oke. Jadi, 2D snake-nya kayak gimana, Fit? Oke. Itu. Jadi kayak yang aku butuh kamu ngelakuin, Fit, itu sell me the 2D snake game. Itu 3D kan? No, 2D. Untuk yang sekarang 2D. Waktu dulu. Nggak jadi 3D. Untuk yang sekarang kita keep it simple aja dulu. Untuk yang Udah sekarang. simple banget yang kita buat nanti. Ya. Jadi kayak, jadi Sama bayangin, aja sih. yang aku pingin kamu bayangin itu, bayangin the game 2D snake itu kita belum pernah ada di orang di dunia yang bikin. Terus kamu nanti harus ngejual kayak why that game is so fun. Dan kayak itu tuh visionnya kayak gimana? Lebih. Oke. Iya. Oke. Tapi core mekaniknya sama kan kayak Snake yang lainnya kan. Ya. Sebenarnya aku makanya kayak menurut aku sih kayak untuk kita dead simple, it's okay. Tapi kalau misalnya kamu mau nambahin kayak one elemen menurut aku masih bisa sebenarnya kayak misalnya kayak I don't know fucking obstacles or something gitu kan I don't fucking know. Itu kayak banyak ini. Tapi kayak itu nanti kita decide bareng. Karena kita fallback kita itu bikin yang dead simple kan kasarnya. Saran aku di situ ya discussion aku pengen aja sebenarnya kayak ya satu variable yang beda itu mungkin apa ada gitu kasarnya. Tapi kalau misalnya menurut kita kayak no this is too crazy kayak 2D snake game baseline itu aman. Aku bikin tahapan aja kali ya kayak misalnya timeline kira-kira untuk yang tahapan pertama itu sesimpel apa nanti
Iya. Kalau misalnya tahapan, Kamu bikin estimasi aja. ya ntar ada tahapannya lah. Masuk akal atau enggak gitu kasarnya. Nggak Karena kan langsung gila kan dalam- idenya ntar. Enggak, Ya, iya. Jadi enggak, tapi memang itu dalam scope itu kayak something yang dalam 2 bulan itu kan 2 kasarnya. bulan. Dan ini 2 bulannya ingat kan misalnya bukan in full. Ini kan kita ngomong kayak in spare time yang ini kan kasar. Jadi kayak roughly itu probably kalau kita ngomong realistically speaking probably like a weeks, not even a week, probably kayak 4 days, 5 days kayaknya of like work man hours mungkin sebenarnya estimasinya itu dalam 2 bulan tuh. Jadi kayak something along those lines. Ya, ini untuk ininya si phasesnya. Action items, finalize outline, documents, jadi yang game design, programming, art, production. Itu artinya diganti, bukan Notion, tapi artinya GitHub. Tapi itu artinya harus di setup GitHub dulu. Itu mungkin dari Bang Julio atau Steve, mungkin ya, setup organization-nya. Nanti setelah kalian udah setup organization-nya, invite kita ke organization-nya untuk jadi kolaborator. Udah gitu nanti sekalian aja setup repository-nya, bikin repository. Bikin repo-nya, setup Kanban. Itu artinya aku titip ke Bang Julio yang setup GitHub organization. Yang repo, Kanban, itu nambah wiki artinya. Nambah setup wiki. Jadi nanti yang dokumen kalian langsung nulis di GitHub-nya aja. Nanti, misalnya pas kita nanti ketemu lagi, itu udah di GitHub semua. Oke? Si dokumen. Setup Google Drive itu, dan juga itu salah satu action item tambahannya, biar kita udah ke setup tuh, sama si kick-off meeting itu mungkin. Tapi itu kayaknya mau kita nanti pas regroup tanggal 25 kita ngebahas when kita namanya juga bisa. Gitu, ya. Tanggal 25 kan kita nge-review outline kan sebentar kan. Maksudnya kalau sempat kita bakal masuk ke jadwal ya, schedule ya. Kalau udah bahas sampai ke production harusnya udah bisa langsung sekalian nanti saya tunjukin jadwalnya sih. Sama mungkin kalau dari sisi kita dokumentasi dan rekaman, Bang Mono, saran aku sebenarnya dari kick-off meeting pertama dan sisa semua pair programming yang kita lakuin atau meeting kita ada tentang ini, baiknya kita rekam. Dan saran aku sih sebenarnya rekamnya itu aja, kayak kan bisa si code kan ya itu yang kita bahas ya YouTube. Jadi kayak kan ada si code-nya kan, si kode share streaming directly ke YouTube ya untuk record. Ya, karena bisa langsung kayak streaming langsung ke si YouTube kan kasarnya. Nah, saran aku si instruction itu maksudnya baiknya kita ngerekam semua. Itu sih yang aku mau bilang sebenarnya. Ya, detail lagi itu Private atau apa? apa? Private atau apa? Publik Private aja atau apa gitu. Unless. Kalau private cuma fungsi tujuannya tuh untuk kita ngerekam semua itu untuk review proses. Untuk kita review proses dan selain review proses untuk kita nanti melakukan postmortem mungkin beberapa project down the line further. Gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak salah satu harapan kalau aku kembali lagi ke orientasi ya, untuk closing si yang hari ini tuh harapan aku tuh sebenarnya dengan kita melakukan ini gitu kan, kita iterasi, harapannya by the end of let's say like a year kita udah ngelakuin ini gitu ya, kita resultnya itu adalah some kind of standardization dari sisi cara kerja, dari sisi dokumen, dari sisi kebayang mas aku kayak ini semua sangat berharga gitu kasarnya itu. Dan saran aku adalah after we do like a year of this, if it works dan gak mati, we do a postmortem. Dan postmortem ini kita share with the greater game industry. Karena menurut aku tapi eksperimen kayak gini cukup penting. Dari sisi kayak sharing back to the community in terms of hasil resultnya kita tuh kayak gimana. Dan hasil pembelajaran kita tuh kayak gimana. Kasarnya gitu. Karena yang kita belum ada di industri itu tuh hal-hal kayak gini. What are the standards? Ya kan kasarnya. Kayak wouldn't it be great kalau misalnya ada developer yang baru mau masuk, terus kayak mereka tinggal nge-fork repo template project kita, dan mereka udah punya baseline dokumen-dokumen semua untuk mereka membuat game yang sederhana. Like, wouldn't that be great? Ya, dibandingkan kayak, ya ini kan maksud aku kayak that would be great, right? Kasarnya, kayak dari sisi hal-hal kayak gitu. Jadi kayak, itu sebenarnya dari sisi harapan aku untuk yang kayak program kayak gitu. Salah satu harapan aku, gitu, untuk orientasi. Oke, ada lagi yang mungkin belum bahas? Ada pertanyaan atau apa?
Heeh. Konsep dasar udah jelas, paling kita eksekusi masing-masing aja. Iya. Itu menurut saya dokumentasi penting banget, itu kita harus start dari awal sih. Karena itu udah jadi nanti bakal jadi salah satu output kita. Cuman yang aku ingetin lagi ke kalian, we will most likely fuck up dokumentasinya dari yang pertama. Jadi kayak maksud aku hasil dokumentasi standar itu tuh jangan karena kita planning di awal mencoba membuat hal yang sempurna, tapi lebih ke membiarkan proses ngebentuk dokumentasi tersebut. Asal itu. Oke? Gitu. Dan mungkin disclaimer dari aku untuk yang ini, aku kayaknya bakal banyak bantu dari sisi Bang Wono ya untuk art mungkin ini, karena aku nggak bisa terlalu bantu di programming Unity. Bakal banyak belajar. Atau mungkin kamu bisa menugaskan aku untuk bikin satu function itu, aku kayak bisa itu satu function. Oke, Gitu. boleh banget. Ya, itu paling. Oke. Sama Mas Steven untuk chat ke Jackson lah, Steven. Oh, benar, aku Iko. Ya, dia coba chat aja dulu, nanti kan sekarang dia udah agak magang kan. Ah, Tapi nanti saya akan ajak dia setiap jam 6 buat ketemu Snake juga. game Snake-nya dibikin story. Woi, nggak ada. Dibikin apa pun? Game Snake-nya dibikin story base. Dibikin RPG. Enggak, story base. Naratif, ada story-nya. Jadi levelnya tuh representasi dari cerita yang Iya, ada objektifnya gitu. I mean, itu ya. Itu nanti ke depan. Kalau simpelnya ya nyari makan aja sampai besar, Sampai besar. Iya. sampai panjang, sampai enggak. Oke, berarti yang GitHub nanti akan saya ngurus, saya buatin aja GitHub semuanya. Saya Oke, buat oke. dari kita. Ya, jadi kamu coba chat ke. Woi, Oh ya, apa ya? Ini apa? Google Form-nya tuh udah isi ya. Google Form Udah isi belum? udah isi bosan-bosan. Cuma apa ya? Dia itu gak ada apa ya immersifnya. Jadi dia tuh cuma kayak ini kok. Background yang itu scan home-nya story. Itu Nggak doang. apa, pakai itu aja udah. Nggak apa. Oh, gak apa-apa ya? Iya, nggak masalah. Gak ada meja loh, meja gak ada, itu gak ada. Baru Oh, Kayak- meja pusat nanti. aku semua gitu. Iya, Meja Mas. bisa kita buatin nggak? Tapi kalau mau Ini pakai gini. yang Ini aku Apa? sensor ya. Ini aku sensor ya. Gini. Mana? Ya. Betul, coba posting mana tuh? Di chat. Di kok. Oh, oke. Itu doang. Gimana ya itu ya, kayak gini ya? kan bisa pakai yang itu, yang Unreal Engine 5 yang aku bikin. Kan tinggal diganti tekstur. Oh ya, kalau nggak pakai yang Unreal Engine itu aja. Ini dia nggak bisa, pakai yang Unreal Engine yang dibuat sama Arya aja. Tinggal Oh. ganti logo dari kakak. Ini Iya, kono udah. sih, kono sini kok. Kono yang bikin ya. Nah, itu bisa kok aku siapin aja tuh. Misalnya tinggal aku Oh. siapin formatnya. Paling Oke. minta logonya aja paling. Oh, yaudah ini aku apa? Aku kirim ya. Nah, nanti kirim ke aku aja. Nanti aku kirim. Berarti titip ke Ervin desain flyer-nya ke Vin ya. Kalau nanti besok saya langsung upload Player apa? file untuk sharing session yang ke-12 ini. Datanya udah diisi sama si Nico sih. Apa sih namanya? Aku lupa istilahnya. Apa? Kalau project itu kan ada bukan timeline apa ya namanya? Budget apa? Deadline. Bukan. Jadi misal Milestone. tahun ini Scope. ini bukan scope apa sih? Milestone. Dia Milestone kan persamaan dari timeline. Aku lupa. samaan dari timeline. Persamaan dari timeline. Oke, yuk coba. Gantt chart apa? Kayak yang ke misalnya bulan ini fiturnya ini, bulan depan fiturnya Roadmap. ini. iya. Ya, roadmap. Roadmap. Aku bikin roadmap ya. Lupa Oke. deh. Oke. Tapi itu memang lawak sih aja. Apa namanya si Snake RPG itu lawak sih kalau dipikir-pikir. Jangan RPG dong. Enggak, menurut aku kayak kebayang kan kalau misalnya kamu bikin Snake tapi itu dijadiin RPG itu kayak lawak banget. Bisa. Gimana Nanti- RPG-nya gitu ya. Terus Iya, snack-nya jalan. MMORPG. Iya, Snake-nya kayak iya, kebayang kan itu kayak ya itu bisa keluar tapi ya. Dengan RPG sih MMO aja, semua snack-nya itu saling ikut quest kemana gitu kan. Biar tahu itu semua. Iya. Mereka lari. Mungkin yang paling aku minta untuk pengenalan semua project kita ke depan itu pakai itu aja. Satu verb noun sama satu warna.
Jadi untuk yang pertama ular hitam. Nanti untuk nextnya kalian bisa pilih. Itu ada ular hitam atau apa. Jadi ada verb sama Namanya color gitu. skill. Verb now atau noun. Jadi kayak bisa kayak kursi merah. Apa ya? Kasarnya. Codename itu. Bisa ular hijau mungkin atau ular. Biar ngejutin musuh, biar musuh mental. Tiba-tiba depan dia. Jadi semua hal yang berhubungan sama kita bisa tahu. Jadi kayak dibandingkan kita pakai snake to deep, mendingan langsung pakai si code name aja apa gitu kasar. Gitu. Paling kita pilih sekarang aja. Bang Wono, pilih kata. Verb now. Blue snake. Verb now. Bahasa Tadinya Indonesia ya? sih. Atau bahasa Inggris? Jangan mikir panjang, langsung aja. Indonesia. Iya, enggak, just random word. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Random word. Bahasa yang ada di otak Bang Wono sekarang. Asal nggak vulgar. Contoh pisang merah. Ya, verbnya aja. Kata kerja atau kata benda bebas. Take a word. 1, 2, 3, go. Run. Okay. Run. Pin, pilih warna. 1, 2, 3, go. White. Yeah. Run white. There you go. Done. Apa? Run white. Ya. Apa itu? Ya itu. Lari putih. Itu codename. Nanti kita baru itu. Jadi semua yang berhubungan sama yang project satu ini namanya run white. Oke? Oh. Nggak Oh ada ya, apa? hubungannya sih, tapi nggak apa. Bentar, ini apa? Imannya Bang Ayah apa? Imannya Bang Ayah. Kenapa? Iman Bang Ayah. Iman. Email. Gini ya, kita sama-sama posting email kita ke Discuss ya. Biar. Biar kita mau cari siapapun dapat tuh. PM. Itu custom. Custom. Berapa sih itu? Berapa? Per bulan? Kalau bisa Jadi kok Ke Discuss ya. kita semua gratisan ya? Cuma bayar berbayar. Iya. Hutan banget. guys. Oh ya apa? Berarti apa ya? Apa? Setengah itu apa? Banyak tuh bisa ya? Apa? Akses form Google Form. Enggak. Bisa. Itu Bisa. apa sih? Itu apa? Bentar. Itu udah apa? Itu udah apa? Udah aku undang kolaborator. Oh. Oke. Paling udah untuk yang kita today. Ya udah oke kok. Ya. Sip, kalau itu thank you guys ya. Kita ketemu lagi. Pin jangan lupa banner ya untuk di coding. Thank you guys. Oke, thank you. Thank you. Thank you. Apir. Yuk.